Maka paling telat hari ini kita sudah menerima surat untuk dilakukan tahap 2. Ya, Tapi sebenarnya 14 harinya itu kalau tambah dari tanggal 2 tambah 14 itu 16 itu ya besok. Iya, ya, tapi kita libur, ya karena besok libur berarti kita lewat tanggal. Karena kan nggak mungkin penyerahan adalah di hari libur. Iya, tapi pasti kalaupun hari libur harusnya undangannya sudah sekarang. Iya, karena undangan diberikan besok gitu loh. Artinya omongan para termul-termul itu sampai hari ini belum ada bukti legal formalnya. Ya. Hanya omon-omon. Ya. Dan satu lagi Mas Roy, saya minta jangan ada pressure, jangan ada pemaksaan, apalagi ancaman bakar kejaksaan, turunkan atau copot kajati, copot aspidum gitu. Saya pikir ya, ini kita negara hukum. Semua kejaksaan itu melakukan penegakan hukum berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kemauan Anda. Apalagi Pak Jokowi, dalam perkara pidana tidak dilihat siapa pelapornya, yang dilihat adalah bukti, yang dilihat adalah alat bukti dan kekuatan pembuktian. Persis. Itu aja Mas. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk kalian-kalian yang masih suka mendesak-desak ya, apalagi kalian tuh nggak punya legal standing ya, gogon mak lampir ya, terus ada yang mau ya, ada yang mau copot aspidum, copot kajati ya, kemudian ada yang mau bakar kejati, itu si alor boy itu ya, itu tahu dirilah kalian itu. Saya bersama pengacara pucuk daun, pengacara yang lagi ada di pucuk daun, lagi naik daun seperti ulat ya. Ya alhamdulillah kita di ujung tahun 1447 Hijriah ya. Betul Mas Roy. Ya, dan besok adalah tahun baru. Ya. Dan biasanya tahun baru 1 Muharram. Ya, atau tahun baru Jawa juga. Ya, kebetulan besok juga tahun baru Jawa 1000. Jadi bersamaan tuh. Bersamaan. Ya, nanti malam saya akan bikin tayangan sekaligus tirakatan gitu ya. Wah, berarti kita tunggu tayangan eksklusif Mas Roy. Karena dengan wayang. Tapi tidak hanya soal wayangnya, tapi kita akan ceritakan soal sejarah juga kenapa bisa ada tahun baru Islam, tahun baru Jawa, kemudian bagaimana peranan daripada salah satu tokoh Wali Songo, Sunan Kalijogo, ya, dan juga bagaimana peran daripada Sultan Agung. Ya. Nah, itu ada dalam wayang. Oke, ya, dan wayangnya juga akan menjelaskan bagaimana peradaban yang sangat adiluhung itu dibawa dari India. Kemudian ada cerita Ramayana, Mahabharata. Tapi di Indonesia kemudian kita punya kekhususan, kita punya kearifan lokal, sehingga ada tokoh-tokoh namanya Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, jadi akan kita kupas tuntas. Tunggu tayangan eksklusif beberapa jam ke depan. Ya, tapi yang lebih eksklusif lagi, di sini di Roy Suryo Official dan Abdul Ghafur Sangaji Official, saat ini kita sambil ngelik kanal-kanal yang nggak gabung. Biasanya ada cuma belum gabung ya. Biasanya ada Langkah Update, ada Ugroseno, Tribrata, ada RH Channel, juga itu RH kelas berat. Ya. Nah, yang nanti mungkin juga akan gabung ya. Tapi ini kita eksklusif dua. Hari ini Mas Roy, saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah dibahas di Abdul Ghafur Sangaji Official, dan kabarnya sudah menyentuh 30.000 penonton. Iya, Mas Roy. Tadi pagi jam 10. Iya, jam 10. Karena juga terima kasih untuk salah satu TV mainstream yang sudah mengambil itu ya. Kalau ambil di Roy Suryo Official dan Abdul Ghafur Sangaji silakan aja. Itu top. Nah, itu dalam kerangka kita memberikan informasi yang mendidik, jadi bukan hoax dan benar. Ya. Dan saya atas seizin yang punya, sebenarnya bukan saya izin, saya ambil, tapi saya mengambilnya ini tidak bisa kena pasal 32 Undang-Undang ITE. Betul. Karena meskipun informasi elektronik, saya tidak sama sekali menyentuh komputernya Bang Ghafur. Komputer saya ada di rumah Mas. Nah, ini penting ya pemirsa. Jadi penjelasan dari Prof. Henry Subiekto di salah satu kanal podcast Madilog ya, itu bagus banget. Jadi kalau orang mau menerapkan pasal 32 dan 35, itu harus jelas betul apakah itu computer crime, or computer related crime. Jadi jelasnya begini, kalau computer related crime itu artinya kejahatan dilakukan menggunakan komputer, tetapi kejahatannya terjadi di dunia nyata. Jadi misalnya ada sebuah pesan, misalnya papan gitu ya, pengumuman saya kayak gini, kemudian kita ubah, nah, pengubahannya kan di komputer, tapi kemudian kita print kembali, dan printernya itu kita pasangkan di dunia nyata. Dan tidak sesuai dengan file yang ada dalam dokumen. Nah, dalam elektronik. Komputer digunakan sebagai alat. Alat. Nah, tapi yang penting kena dalam pasal 32 atau 35, itu kejahatannya kalau terjadi di dunia komputer. Misalnya, saya
tanpa hak, tanpa seizin Mas Gafur, saya melakukan yang namanya trespassing. Masuk ke dalam komputer masuk ke dalam ranah yang itu hanya dilarang, masuk ke halaman ranahnya komputernya Mas Gafur. Atau saya punya data digital yang tersimpan dalam komputer saya, kemudian dicuri. Saya masuk ke dalam dan diubah. Dan diubah. Itu baru namanya computer crime. Itulah gunanya Undang-Undang ITE. Nah, jadi itulah yang kemudian diterangkan oleh Pak Prof. Henry Subiakto, ada di Rakyat Bersuara di iNews kemarin, dan juga dijelaskan dalam Madilog, yang itu membuat penyidik mungkin hanya penyidik, jaksa peneliti boncos ya. Karena wah, ini ada pasal 32 dan 35, tapi penerapannya bagaimana? Ya kan? Karena nggak bisa diterapkan begitu saja. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan gambar yang aslinya ada di Abdul Ghafur Sangaji Official, tapi sudah saya tarik. Karena itu sudah masuk dunia maya. Iya, kan sudah Tapi bukan computer crime. Bukan. Karena Mas Ghafur sudah mempublish. Begitu sudah dipublish, itu berarti hak ciptanya sudah diberikan kepada publik. Silakan analisa. Nah, saya ambil sepanjang data itu tidak diambil dari komputer saya. Dan komputer saya itu tidak dibobol, atau data yang tersimpan dalam komputer saya itu tidak diubah. Tidak. Kemudian hasil pengubahannya juga tidak menyalahi dari fakta. Karena Mas Ghafur ini menayangkan kemarin, maka angka-angka yang di sini adalah hari kemarin. Karena kemarin itu 410 hari. 410. Nah, saya tarik data itu, kemudian saya ubah, saya tampilkan hari ini, jadi 411. Jadi ini untuk menunjukkan pemirsa, kalau yang namanya bedanya antara computer crime and computer related crime. Ya, itulah bedanya. Dan hari ini informasi yang sangat penting. Jadi ini informasi hitung-hitungannya Mas Ghafur dan alat pintarnya. Hari ini sudah 411 hari. Ini perkara yang kalau saya bilang Mas Roy, perkara ini cukup panjang ya. Padahal peristiwa pidananya sederhana. Makanya hanya menguji selembar ijazah. Betul. Bukan pembunuhan. Betul. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana membahayakan keamanan negara. Ini hanya menguji selembar ijazah. Membutuhkan waktu 411 hari. Nih, ijazahnya kayak gini nih. Membutuhkan waktu 411 hari dan sampai hari ini pun istilahnya belum P21. Secara pasti ya. Secara formil. Secara hukum. Kalau secara omon-omon sih katanya P21. Ada yang katanya sudah lihat surat penahanan segala. Memang itu kalau dalam bahasa Solo Pak Gedablus. Jadi hari ini tuh status P21-nya masih tanda tanya. Kami menghormati Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan. Kami tidak memastikan sudah atau belum. Karena nanti kayak yang itu bapak-bapak satu itu sudah atau belum? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Sen kiri belok kanan. Kiri belok kanan. Sampai tanggal 15 Juni hari ini, sore hari ini, di hari Senin ini, LP yang dibuka tanggal 30 April waktu Mas itu Roy, sudah 411 hari. Dan hari ini pula kami secara fisik dan secara nyata memang belum melihat bentuk selembar seperti ini. Kalaupun itu tidak diumumkan, setidak-tidaknya dipastikan surat P21 ini. Dan hari ini pula itu sudah H+13. Besok pagi tepat di tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 1960 B. Kalau tahun Jawa itu B, tahun B. Ini sudah berusia 14 hari. 14 hari adalah usia maksimum yang ada di sini. Penyerahan gini. Tahap 2, penyerahan tahap 2. Jadi ini ada klausulnya. Selanjutnya penyerahan tersebut agar dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 hari, dalam kurung 14 hari sejak tanggal penerimaan surat dengan mekanisme sekaligus. Artinya begini, kalau kita berpraduga baik dan kita percaya statement mendadak yang dilakukan oleh Dineskrim minggu yang lalu pada hari Selasa tanggal 2 Juni, yang itu kita masih menghormati Pak Iman Imanuddin. Kita anggap Pak Iman Imanuddin itu ada keterpaksaan untuk menjawab pertanyaan dari seorang wartawati infotainment itu. Dan, atau bisa juga berdasarkan informasi yang belum akurat yang dia dapatkan. Nah, karena kan itu bisa aja dari stafnya. Betul. Pak, dari jaksa begini. Itu kan masih bisa saja Mas Roy, bisa saja. Sebagai seorang pimpinan kan
kalau saya rasa nggak mungkin dia melakukan koordinasi dengan jaksa. Iya, Pasti biasanya penyidik anak buahnya yang melakukan koordinasi. Iya. Mungkin Dan informasinya persis. masih sepotong gitu. Dan kalau belum utuh. teman-teman pengen mendengarkan suara itu ada di Abdul Ghafur Sangaji official rekaman itu. Kemarin diputar itu oleh Mas Ghafur ya. Jadi itu jelas sekali. Kalimat dari Pak Imam itu adalah masih dalam tahap koordinasi. Ya, benar. Dan memang dari Polda sendiri menganggap sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Polda yang menganggap. Ya. Tapi kan sebenarnya yang paling menarik itu kalau misalnya dari kejaksaan sudah ada statement, sudah nggak diperlukan lagi. Ya. Tapi ada dua sebenarnya. Sudah nggak diperlukan lagi itu udah lengkap atau udah nggak usah dilengkapi ini nggak boleh jalan. Nah itu juga bisa. Jadi gini Mas Roy, kita ketika mendengar P21, maka rujukan kita harus pada surat ini. Betul. Ya. Kepada para pemirsa Roy Suryo Official dan AGS Abdul Ghafur Sangaji Official, ini kita ingin mendidik publik, bukan kita menyebar berita hoax. Ini resmi. Kalau P21 itu basisnya harus ini Mas Roy. Kalau masih ada surat P21 ada kode. Iya betul. Karena P21 itu menyatakan berkas lengkap. Untuk menyatakan berkas lengkap, maka kejaksaan harus mengeluarkan ini dulu. Mas Roy, secara sederhana, secara bahasa awam, ini adalah tiket menuju persidangan. Persis. Ya, P21 itu adalah tiket untuk mengantarkan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dan pengalihan tanggung jawab. Dari jadi dengan ini keluar, berarti tanggung jawab penyidik selesai. Maka tanggung jawab itu dialihkan kepada jaksa, dan jaksa dengan ini akan mengantarkan perkara ini ke pengadilan. Nah, itu esensi dari P21. Ini persis analoginya. Boleh nggak kita naik pesawat tanpa tiket? Dilempar dari pesawat. Jadi misalnya termul itu pengen naik pesawat menuju Solo. Solo. Terus di pintu pesawat, Pak tiketnya mana? Kata Pak Dir pasti ditangkap. Kecuali mereka mau ilegal. Naik di ban pesawat. Kan ada pernah tuh. Ada katanya penumpang naik di dalam ban pesawat, terus ban pesawatnya kelipat. Dia nggak ada. Itu dari Jakarta sampai Medan. Dulu saya sempat katanya ada kan Mas Roy ya. Kecuali dia mau melakukan begitu. Atau gini, itu jangan-jangan tuh guyonan ketika kita kecil. Bisa juga. Bisa. Nonton bioskop nggak boleh pakai sandal. Bisa dikeluarin ya Mas Roy ya. Bukan, bolehnya pakai tiket. Sama. Jadi pertanyaan kita kepada termul-termul itu, P21 pakai sandal atau pakai surat? Tiketnya mana? Tiketnya. Ya kan? Anda ngomong bahwa saya akan naik pesawat, tapi Anda sendiri belum mengantongi tiketnya. Makanya. Jadi dengan segala hormat kita, dan kita tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada Polda Metro Jaya di bawah Pak Dirkrim Dirkrimumnya Pak Iman Imandono, Pak Kombes ya. Maka kalau sampai saat ini misalnya dikatakan Roy Suryo dan lawyernya yang sok tukang apal itu itu kayak Mak Lampir itu ya. Bisanya cuma menghafal, dia nggak ada pengalaman. Loh, justru adanya pengalaman itu harus hafal. Kalau cuma pengalaman aja ya itu nggak bisa. Kalau dia nggak hafal, apalagi nantang debat pasal tapi dia nggak hafal kan repot. Nah kemudian ketika dia tanya gini, bisanya cuma tanya, kita itu tanya legal formalnya, legal formilnya. Ini harus ada legal formil. Kalau sudah keluar legal formilnya, ya udah, baru pernyataan itu sah secara hukum. Persis. Tapi kalau belum keluar legal formalnya, berarti belum bisa dipastikan ini P21 atau tidak. Karena gini Mas Roy, ada info yang saya dapat. Beberapa teman-teman wartawan, bahkan saya tidak perlu sebut nama channel nama stasiun mainstream ini mainstream. Pada saat kemarin kita diskusi, itu hostnya ngomong sama saya, Mas Sangaji, kami juga udah tanya ke kejaksaan, tapi belum ada jawaban. Kejaksaan juga nggak mau kasih jawaban. Memang belum ada. Kalau ada, insya Allah kejaksaan dan kepolisian itu akan firm menjawab. Sudah. Dan ini penting kepastian ini karena apa? Karena surat P21 ini memastikan kapan pelimpahan yang disebut tahap kedua itu. Gitu loh. Jadi kalau ada sementara ini misalnya ada para termul yang konon Mas Ghafur bisa datang ketemu kemudian lihat, atau bahkan sejak 2 bulan yang lalu, bulan lalu ya. Katanya dari tanggal 8 Mei. Ya 8 Mei itu. Kata nenek-nenek itu. Itu termul nenek itu malah itu katanya, saya masuk, boleh dong. Kemudian lihat, kemudian nemu berkas kiri kanan, di kanan ada,
P21. Saya tidak menggunakan kata-kata buruk seperti kata-kata yang sering diucapkan oleh mereka ya, tapi ini benar-benar membagongkan. Ya. Kata-kata membagongkan. Ya. Kenapa membagongkan? Karena Bagong itu salah satu tokoh nanti di pewayangan ada. Kenapa disebut Bagong? Nah, tapi artinya gini, kita bukan orang yang tidak percaya selalu nggak percaya. Ya, kita Tapi bukan nggak percaya. Iya, kita hanya Tapi kita lihat butuh kepastian pastinya. hukum. Persis. Hukum itu harus pasti. Iya. Tidak boleh angan-angan. Makanya kasus yang sangat berat sekali lagi kayak Verdi Sambo saja, itu kan pasti P21-nya kapan? Ya kan dari 8 Juli 2022, P21-nya 28 September. Ya. Itu kan 72 hari. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian ketika ada yang lain. Ya. Ini misalnya si Jessica Kumala Wongso. Wongso. LP-nya 6 Januari 2016, P21-nya 25 Mei 141 hari. Ini pasti. Ini perkara pembunuhan yang rumit. Iya, ini juga perkara yang lebih rumit lagi. Bahkan ini melibatkan persentongkolan atau Ya. pemufakatan jahat para oknum-oknum Betul. perwira tinggi loh. Perwira tinggi. Ya. Sudah melibatkan oknum Ya. perwira tinggi, melibatkan teknis Yes. karena rekaman CCTV-nya dirusak Ya, ada segala. obstruction of justice. Ini juga pengkopian dari DVR, digital video recorder yang ada di Dan Mas Wali cafe jadi ahlinya Olivier. ya? Yang ada di Cafe Olivier waktu itu. Ya. Itu ternyata dilakukan oleh hanya seorang petugas kafe, sehingga itu tidak sesuai dengan SOP. Ya. Ya itu. Tapi artinya semua ini pun ada ujungnya. Lah sedangkan hari ini sudah 411. 411. Padahal Mas Roy, ini hanya untuk menguji selembar ijazah Ya. yang pasalnya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Ya. Kenapa harus sampai 411 hari? Ya. Berarti menunjukkan bahwa penyidik dengan kewenangannya terlalu memaksakan perkara ini Ya. untuk naik tahap sidik dan Ya. kemudian ada penetapan tersangka dengan bukti-bukti yang belum meyakinkan. Ya. Makanya begitu tanggal 13 Januari pelimpahan berkas pertama kali Betul. ke kejaksaan Ya, dan ya. dikembalikan tanggal 26 Januari berdasarkan Ya. petunjuk P19. Ya. Bayangkan perkara sekecil ini belum bisa juga di P21-kan oleh jaksa. Betul. Bukan karena katanya ya ada pengacara Pak Jokowi mengatakan Ya, ya. oh beda karena ini kasus kemanusiaan jadi harus dipecah. nggak Bukan bisa, itu. bukan Hukum soal itu. tidak membeda-bedakan jenis Iya. delik dan jenis perbuatan. Hukum bersandar pada bukti Ya. dan kekuatan pembuktian itu pada ada alat bukti. Ya. Kalau alat buktinya meskipun sudah 120 saksi diperiksa, 505 barang bukti Dari disita UGM. dari UGM. Dan 709 itu totalnya. Iya, totalnya 709 dan kemudian ada 30 saksi, 30 ahli diperiksa. Betul. Masa tidak menimbulkan keyakinan? Makanya Ini kan jadi tanda tanya besar. pasti. Apalagi ini perkara presiden. Kalau P21 kemarin saya membayangkan begini. Mantan Direkrimum- presiden. Iya, presiden yang ketujuh. Ya, kalau mereka kan pengennya disebut itu. Iya. Kalau ini P21 Mas Roy, Ya. Direkrimum tuh pasti dengan gagah mengatakan Oh begini. iya, pasti. Berdasarkan meskipun suratnya nggak usah ditunjukkan. Ya, ya. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara Dari kejaksaan. dari kejaksaan, Surat nomor sekian surat kami nomor terima sekian tanggal sekian. sudah P21 Ya. dan kemudian akan segera dilakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka pada tanggal sekian jam sekian. Ya, ya. Itu kalau pasti. Betul. Dan satu lagi Mas Roy. Mas Roy tahu nggak? Ah. Penyidik itu di seluruh Indonesia ini, Ah. di Polda manapun, di Ya. Polres manapun, Ya. di Polsek manapun, Ya. akan berhasil menangani perkara pidana kalau perkaranya di P21 kan oleh jaksa. Iya. Kalau enggak berarti itu dia tidak memenuhi labju, laporan kemajuannya enggak dapat. Artinya, pada saat dia menetapkan orang sebagai tersangka, bukti-bukti yang dia hadirkan kepada di meja jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti itu Ya. belum memberikan keyakinan. Betul. Gitu Mas Roy. Iya. Jadi penyidik itu prestasi terbesarnya atau Kalau- KPI-nya, Iya. Key Performance Index-nya itu ada di sini. Kalau selesai. Kalau selesai. Makanya kalau nggak selesai, bisa malu mereka. Berarti penyidikan mereka dianggap gagal dong Makanya. oleh kejaksaan. Dan ini saya setelah tidak sadar tadi lihat Mas Gafur. Secara manusiawi, setelah hablum minanas, hubungan manusia, itu ada surat P21. Tapi orang jangan lupa, hari ini setelah istimewanya, saya tadi agak merinding lihat 411. Kenapa Mas Roy? 411 itu biasa kita gunakan kalau kita menulis Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Oh, Masya Allah. Alif, Lam, benar. Mim. Iya kan? Dan ini adalah besok tahun baru Islam. Dan besok adalah tahun Hijriah. Iya, tahun baru 1448 Hijriah.
Dan itu tahun yang sangat monumental ya. Betul. Mengenang hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat. Iya. Karena dikejar oleh kaum dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang harus kita maknai. Jangan sembarangan, jangan seenaknya gitu loh. Dan hari ini sudah diingatkan. Saya tadi, Masya Allah, merinding saya juga Mas Roy ya. 411. Oh iya. Tuh, Ya, kita Allah ya. Iya kan. Allah. Alif lam mim. Iya, alif lam mim. Iya. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Iya. Alif lam lam ha. Jadi banget kan? Itu akan kelihatan betul. Kita tidak, kami berdua bukan ahli ini ya. Iya. Silakan itu mungkin AATI Garut akan berkomentar. Iya. Silakan kepada sahabat saya AATI Garut. Iya. Dan juga artinya kita sekarang lihat ya, bukan kita bolak-balik. Wah itu kok nggak percaya lagi soal P21 kan sudah jelas. Jelas itu kalau memang benar-benar clear. Dan besok nggak mungkin kalau misalnya ada memaksakan, misalnya surat dilakukan besok. Kan itu hari libur, gitu loh. Apa bisa gitu loh. Meskipun mereka juga mungkin beralasan, wah itu kan secara definitif, secara eksplisit kan belum ada. Nah kalau secara eksplisit belum ada, apa jadinya pengumuman tanggal 2 Juni yang lalu? Jadi begini Mas Roy. Ya. Kalau kita berpatokan perkara ini diterjemahkan atau dimaknai oleh para termul-termul itu, tanggal 2 adalah berkas sudah dinyatakan lengkap. Ya, kita berpatokan di situ ya. Karena itu pernyataan resmi loh. Asal termul-termul nggak kena prank loh ya. Ini kena prank nih, boncos lagi nih termul kena prank itu. Maka kita tinggal hitung waktu. Ya. Tanggal 2 itu berarti penyerahan tersangka kan 14 hari. Betul. Berdasarkan P21 yang dikeluarkan oleh kejaksaan ya. Dan itu berdasarkan pedoman mereka dan hukum acara pidana. Itu ada tertulis, tersurat itu. Tertulis tersurat secara jelas dalam P21 penyerahan tersangka paling lama 14 hari. Kalau kemudian kita hitung tanggal 2 itu adalah start hari pertama, maka tinggal kita hitung 14 hari. 14 hari itu sampai kapan Mas Roy? Besok ya? Sampai Rabu. Sampai Rabu ya. Berarti hari ini harus sudah ada surat panggilan kepada para pejuang-pejuang kami ini untuk menghadap di kantor kejaksaan supaya dilakukan tahap 2. Karena besok itu kan tanggal merah. Tanggal merah nggak boleh. Nggak boleh. Karena secara hukum pidana Mas Roy, hukum acara, pengiriman surat itu harus dilakukan secara patut. Dan ini yang menarik ya. Ini nggak mungkin besok mau diserahkan baru suratnya baru datang. Faktanya, saya tadi sore. Siang jam 12 dan sampai hari ini kita belum dapat loh Mas Roy. Saya tadi siang jam 12 itu melakukan seperti biasa, wajib lapor. WL. Oh tadi udah ya Mas Roy. Oke. Dan ketika wajib lapor saya juga tanya, Pak ada kabar nggak? Enggak, malah ada kabar menarik. Tapi itu belum akan kita bocorkan sekarang. Kabar menarik menyangkut salah seorang yang mau secara nakal atau iseng melaporkan saya. Poncos nanti akan yang saya balik. Mas Roy, dan yang saya tahu dari Mas Roy adalah menariknya itu adalah semua tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, pencemaran terkait dengan pencatatan aset yang ada di Kementerian Kemenpora Pemuda dan Olahraga itu Polda Metro Jaya sudah melakukan cross check. Sudah melakukan proses pemeriksaan ke sana dan hasilnya clear and clean bahwa tidak ada lagi kasus yang disebut-sebut Roy Panci lah, apalah, kasur lah. Artinya hari ini saya mau tegaskan bahwa kalau ada orang-orang yang mau melakukan fitnah-fitnah lagi terkait dengan narasi-narasi itu, maka siap-siap Anda akan berhadapan dengan ancaman pidana. Betul. Karena sudah ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya bahwa karena ada pelaporan orang lain. Ada laporan orang lain. Saya nggak akan nyebut yang kita nggak akan nyebut siapa orangnya. Dan orang itu mungkin akan segera menghadapi proses hukum berikutnya. Tapi itu saya serahkan kepada Mas Roy. Karena akan tentu kita proses atau itu hak prerogatifnya Mas Roy. Tapi yang jelas, kan sudah mulai ada tuh yang cerewet tuh. Dokter Hasilan Sianipar Ya itu yang ribut-ribut tuh. Wih, langsung kena nanti itu. Langsung apa? Kena ya Mas Roy? Kena, apalagi ada nenek-nenek itu. Pak Lamper itu. Yang katanya, boleh dong kita lapor ke Uni, boleh dong kita lapor ke, boleh dong boleh dong. Ya kalau mau lapor boleh aja, itu kan haknya mereka Mas Roy. Memang silakan kalau mau lapor. Nanti kami hadapi. Gak hanya dihadapi, di kickback dengan tangkis ya. Meskipun kickbacknya mungkin akan sedikit membuat kecewa pendukung Brasil. Karena satu-satu kemarin kan kita taruh tuh. Padahal udah siap pakai jersey kuning. Oke, kita kembali ke sini, Mas. Jadi ini kan sebenarnya persoalan yang sangat sederhana ya. Itu artinya hanya soal ijazah, selembar ijazah, dan selembar ijazah itu ternyata ini sedikit ya mereview. Ternyata kan sudah melibatkan juga instansi-instansi lain. Bahkan kami tadi juga rapat kan, kita tadi betul. mengulas
hasil penelitian dari Bon Jovi. Ya. Ya. Data-data yang didapatkan ya dari sana. Luar biasa. Kami tidak akan buka loh. Di sini enggak. Tidak akan pernah buka. Iya. Karena itu adalah materi pembelaan. Betul. Dan itu akan menggegerkan publik. Persis. Kita hanya akan buka tipis-tipis. Ya. Bahwa ini adalah contoh dari legalisasi Ya. 2005 dan 2010, Ya. 2012, 2014 dan 2019. Ya. Secara lebih detail ini masing-masing ya. Jadi kalau ini ijazahnya, ini kemudian yang diunggah oleh Dian Sandi, Ya. ya. Harusnya yang bersangkutan juga ditetapkan itu sebagai tersangka itu. Dan kemudian ada contoh-contoh legalisasi, ya. Ini legalisasi tahun 2005, ini 2012, Ya. ini 2014, Ya. dan juga 2019, ya. Itu semua ada. Dan ini juga menarik karena antara nama Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim kemudian dengan Dr. Budiadi itu ternyata ada sedikit-sedikit yang lucu-lucunya. Dan yang paling menarik, tadi juga kita merapatkan apa temuan dari Bon Jovi. selain Bon Jovi, ini dari putrinya Prof. Ahmad Sumitro, Aida Greenberry. Dan itu saya masukkan juga sudah. Karena Mbak Aida Greenberry dengan jelas menyatakan bahwa ini tanda tangan asli ayah saya. Nih. Ya. Dan itu beda banget dengan tanda tangan yang ada di skripsinya Jokowi. Iya. Clear banget ya. Ayah saya tahu apa yang dilakukan. Bahkan Mbak Aida Greenberry menuliskan bahwa punya nama berawalan Su. Iya. Bukan Soe, Ya. tapi Su. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat ya, pada skripsi yang saya pegang langsung ini. Ya. Kemudian di sini ada tanda tangan Prof. Ahmad Sumitro. Ya. Ternyata Prof. Ahmad Sumitro Dan ini ini primary evidence ya Mas Roy primary ya. evidence. Prof. Ahmad Sumitro ini belum profesor. Karena yang benar tertulisnya di sini Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah kertas yang buluk, yang asli. Ini adalah kertas yang tampak putih, kertas yang baru. Jadi dari situ udah, bahkan Mbak Aida juga memberikan bukti tambahan, yaitu adalah dari University of Minnesota. Iya. Tempat Prof. Ahmad Sumitro sebelum jadi prof waktu itu menempuh gelar doktoralnya, namanya adalah Sumitro nih, Sumitro pakai U. Sumitro pakai U, Ahmad Sumitro. Jadi bukan Soe Mitro. Dari sini makin jelas bahwa apa yang ada pada ijazah ini bukan ijazah ansih, Mas. Iya. Kita tadi juga membahas ya dengan Bon Jovi. Untuk terbit sebuah ijazah itu tidak hanya tiba-tiba mak berduduk terbit ijazahnya gitu. Ada satu fakta Mas Roy. Ya. Yang mungkin saya spill dikit aja. Ya. Ini yang tidak pernah kita kasih tahu ke publik ya. Ya. Bahwa berdasarkan data yang didapatkan Bon Jovi dalam persidangan di KIP, ternyata kita akan mengecek kesesuaian ijazah dengan daftar nilai. Betul. Ternyata daftar nilainya tidak sampai mencukupi untuk program sarjana. Full. Tidak hanya program sampai sarjana muda. Apa iya? Ya. Orang mendapatkan ijazah tapi belum sampai 144 SKS. Itu nggak mungkin. Dan kalau ada termul-termul yang mengatakan itu apa itu Mas Gofur Sangaji kok ikut-ikut ngomong soal KIP. Loh, beliau ini adalah lawyer dari Pak Bonatua. Ya, sempat menjadi lawyernya Bonatua. Ya, dan saya yang berbicara orang KPU. Betul. Dan keterangan KPU adalah mereka tidak pernah melakukan autentikasi terhadap ijazah ini. Dan bahkan pada saat pendaftaran calon presiden itu Mas Roy, berkasnya itu mereka nggak pernah lihat analog ijazah ini. Nah itu. Makanya ketika kemudian dilihat, teman-teman bisa lihat ya. Dan itu saya yang meriksa saksi dari KPU. Resmi itu. Itu fakta persidangan, tidak bisa dibantah. Kalau melihat ini ijazah ini terkonden. Ini lihat mengkerut terpres ya. Press ya, kanan kiri terpres. Ini yang benar hanya satu, yang 2019. Yang 2010, 2005, 2012, 2014 itu mengerut semua. Harusnya UGM kalau lihat ada ijazah yang fotokopinya tidak tepat kayak gini, tidak precise kayak gini, nggak boleh ngecap. Masa ijazah bentuknya bujur sangkar dicap? Mana ada ijazah UGM itu bentuknya bujur sangkar ya? Kalau masuk sangkar malah sekalian ya, gitu. Jadi nggak usah bujur, gitu lah. Jadi parah itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat sekali lagi bahwa ini juga mendukung penelitian dari salah seorang sahabat kita, Dr. Bonatua. Berarti ijazah nggak ada? Nggak ada. Ijazah tidak ada. Tapi kenapa para termul itu masih membela? Ya namanya termul. Tapi termul sudah mulai ada yang waras. Udah ada yang waras ya Mas? Ya. Termul mulai ada yang waras juga. Jadi kita mungkin hampir sampai di ujung kita ngobrol ini. Ya. Termul moga-moga mulai banyak waras. Salah satunya adalah nih. Ini termul mulai waras ini. Debat Roy Suryo Firdaus Oiwobo. Nah ini mulai waras dia. Dia mengatakan kalau perkara ini nggak mungkin maju
Karena sudah ada SP3. Ya. SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Namanya surat yang dihentikan penyidikannya. Bahkan dia katakan Mas Roy tidak pantas lagi ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Itu sudah clear. Dan saya juga ada satu ahli lagi loh Mas Roy. Ada namanya Petrus. Dr. Petrus. Ya. Bukan Petrus Salesvinus. Bukan. Itu sahabat kita kalau Pak Petrus ya. Ini Dr. Petrus itu juga mengatakan itu. Dan sekarang mulai ada. Saya lupa. Satu lagi sudah ada yang mulai. Saya nggak hafal namanya karena banyak pengamat hukum atau lawyer yang kayaknya mau ikut arus. Mau mengatakan ini nggak bisa terus. Terlalu banyak kesalahan. Ya, terlalu banyak kecacatan formil dan material. Makanya minggu yang lalu pada salah satu acara TV mainstream bersama Mbak Diandra Mukti, saya juga mengatakan bahwa P21 itu saya hakul yakin belum ada. Secara legal formal. Secara legal formal. Kalau secara omon-omon ya mungkin kata mereka. Ya. Jadi makanya jangan sampai kemudian kita ini dianggap nge-hoax karena memang belum ada. Memang belum ada. Jadi sampai dengan kalau bukti itu ada Mas Roy, hari ini kita sudah terima surat panggilan. Betul. Untuk dilakukan tahap 2. Hari yang bertuliskan nama Allah ini. Ya, 411 ini. Ya. Alif lam lam ha. Iya, alif lam lam ha ini. Ini clear banget bahwa ini di sini kita melihat bahwa hanya menyampaikan apa yang ada, tidak kita tambahi, tidak kita kurangi. Sampai dengan sekarang sudah lewat maghrib pada hari Senin 15 Juni 2026 atau pada penghujung tahun ya, di ujung tahun yang sebentar lagi besok Hijriah 1447 ya. Hari ini yaitu terakhir ya, Zulkangijah ya. Besok itu adalah Muharram ya. Kita akan siap-siap menyambut tahun baru, dan insya Allah kita berdoa di tahun baru Muharram besok ya, semua akan benar, semua akan diberi hidayah ya. Termasuk para penyidik petugas di Polda Metro Jaya dan juga yang ada di Kejaksaan ya. Jadi mungkin closing statement Mas. Closing statement saya adalah kalau perkara ini mau di P21 kan berarti harus ada bukti legal formalnya ya. Dan kalau legal formalnya belum ada sampai hari ini, kalau ada Mas Roy, berarti tanggal 2 itu hari Rabu adalah hari yang ke-14. Betul. Maka paling telat hari ini kita sudah menerima surat untuk dilakukan tahap 2. Ya, sebenarnya 14 harinya itu kalau tambah dari tanggal 2 tambah 14 itu 16 itu ya besok. Iya, ya, tapi kita libur, ya karena besok libur berarti kita lewat tanggal. Karena kan nggak mungkin penyerahan adalah di hari libur. Iya, tapi kalaupun hari libur harusnya undangannya sudah sekarang. Iya, karena undangan diberikan besok gitu loh. Artinya omongan para termul itu sampai hari ini belum ada bukti legal formalnya. Ya. Hanya omon-omon. Ya. Dan satu lagi Mas Roy, saya minta jangan ada pressure, jangan ada pemaksaan, apalagi ancaman bakar kejaksaan, turunkan atau copot kajati, copot aspidum gitu. Saya pikir ya ini kita negara hukum. Semua kejaksaan itu melakukan penegakan hukum berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kemauan Anda. Apalagi Pak Jokowi dalam perkara pidana tidak dilihat siapa pelapornya, yang dilihat adalah bukti, yang dilihat adalah alat bukti dan kekuatan pembuktian. Persis. Itu aja Mas. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk kalian yang masih suka mendesak-desak ya, apalagi kalian tuh nggak punya legal standing ya, gogon, mak lampir ya, terus ada yang mau ya, ada yang mau copot aspidum, copot kajati ya, kemudian ada yang mau bakar kejati, itu si alor boy itu ya, itu tahu dirilah kalian itu bahwa apa yang kalian lakukan itu sama sekali sudah di luar nurul ya. Kita hanya mengatakannya sebenarnya, kita tidak menambahi, mengurangi, dan bahkan kami ini mendoakan ya para petugas di kepolisian, para petugas di kejaksaan, semoga di tahun baru itu benar-benar mendapatkan hidayah, benar-benar mendapatkan jalan terang ya, dan kemudian dengan malam 1 Suro ini atau malam 1 Muharram ini kita melakukan introspeksi ya, kontemplasi ya, malam panjang sangat bagus. Dan jangan lupa saya akan main wayang ya, nanti malam khusus menyambut malam 1 Suro atau malam 1 Muharram, dan kita tetap berdoa ya agar semua diberikan jalan yang lebih baik. Amin ya dan Allah. Sesuai dengan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Itu saja dari kami berdua ya. Kita silakan jangan lupa like and subscribe di Abdul Ghafur Sangaji Official, Roy Suryo Official. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.